Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah guys, teman-teman, kita jumpa lagi ya bersama saya Akbar Yusuf. Tapi kali ini saya ada cerita menarik nih buat teman-teman yang ada di Gorontalo ataupun di luar yang ingin sedang berwisata, mungkin sudah bosan dengan wisata di laut ataupun di gunung. Nah, ini adalah satu tempat wisata yang ada di Gorontalo yang mungkin kalian sudah pernah mendengarnya ataupun bahkan pernah mengunjunginya ataupun juga sempat berfoto-foto di tempat tersebut. Jadi ini adalah salah satu wisata Benteng Otanaha yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi bagaimana sejarahnya kita akan simak di sini gitu. Atau kita akan ulas di sini. Jadi selain daripada Belanda, Jepang, Inggris, itu ada bangsa Portugis yang pernah menjajah bumi Gorontalo. Jadi negara dari ibu kota Lisboa ini pernah menjadi sejarah daripada Indonesia, dan salah satu bukti kedatangan mereka itu adalah Benteng Otanaha itu sendiri yang ada di Gorontalo. Jadi Benteng Otanaha ini merupakan saksi sejarah dari perjuangan masyarakat Gorontalo ya pada saat itu yang berperang melawan Portugis. Jadi salah satu objek wisata Gorontalo ini terletak di Dembe 1, Kota Barat yang di Provinsi Gorontalo yang bersebelahan dengan Danau Limboto. Jadi di atas benteng itu kalian bisa melihat Danau Limboto ya, sudah pasti ya. Kalian pasti udah tahu itu ya. Jadi Benteng Otanaha ini mempunyai 3 bangunan, masing-masing diberi nama, yaitu Otanaha sebagai benteng utama dan Otahia dan juga Ulupahu sebagai benteng 2 lainnya. Jadi Otanaha ini berasal dari bahasa ataupun dari 2 kata, yaitu Ota dan Naha. Sedangkan Ota itu adalah nama benteng itu dan Naha itu adalah dari nama dari anak dari Raja Ilato itu ya, yang menemukan kembali benteng ini. Jadi benteng ini dahulu dibuat atas kesepakatan antara Raja Ilato dan juga bangsa Portugis yang sebagai bentuk pertahanan dari serangan musuh. Namun Portugis pada akhirnya tidak menganggap kesepakatan itu dan berniat mengambil alih kekuasaan yang ada di Gorontalo. Raja Ilato yang pada saat itu sedang memerintah dan berkuasa beserta masyarakat Gorontalo pun berperang melawan Portugis untuk mempertahankan wilayah daripada Gorontalo. Jadi kemudian bangsa Portugis berhasil diusir dari Gorontalo. Benteng ini pun dijadikan benteng pertahanan untuk raja-raja yang selanjutnya. Jadi kalau itu ya sejarahnya daripada Benteng Otanaha. Nah, ini kita masuk seluk-beluk daripada Benteng Otanaha itu sendiri. Jadi Benteng Otanaha ini ada untuk menaiki puncaknya itu kalian harus menaiki anak tangga sebanyak 351 anak tangga. Itu sangat banyak ya. Ya mungkin akan kelelahan yang nggak biasa olahraga juga pasti akan kelelahan ya. Jadi seperti itu. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Karena untuk menaiki anak tangga ini nanti ada 4 titik persinggahan ya. Ada 4 titik persinggahan yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian gunakan untuk beristirahat ya. Kalau misalkan kalian lelah menaiki 351 anak tangga ini ya. Akan tetapi jika kalian memang merasa malas, tidak ingin menaiki tangga, kalian bisa lewat jalur motor. Ada jalur motor dan mobil yang sekarang ini sudah diaspal ya, bahkan dulu juga sudah diaspal, sudah sangat bagus sih. Jadi seperti itu ya. Jadi di atas itu kalian bisa melihat Danau Limboto ya, memang sangat luas dan udaranya juga sangat sejuk dan pemandangannya juga sangat asri ya, jadi memang sangat baik sekali ya. Jadi seperti itu. Jadi hal unik lainnya yang terdapat di benteng ini adalah proses pembuatannya. Kenapa ini sangat unik? Jadi batu-batu ataupun material yang digunakan untuk pembangunan Benteng Otanaha ini itu dirakatkan menggunakan menggunakan telur maleo. Jadi putihnya daripada telur maleo itu yang digunakan untuk sebagai proses pencampuran pembuatan Benteng Otanaha itu sendiri, dan burung maleo ini pun sampai sekarang menjadi burung endemik khas dari Sulawesi. Jadi seperti itu. Kalau untuk jarak daripada objek wisata Benteng Otanaha ini adalah berjarak sekitar 8 km dari pusat kota Gorontalo di tepi Danau Limboto. Jadi seperti itu. Jadi selain Benteng Otanaha yang supaya kalian bisa satu kali berkunjung ya, di situ juga terdapat tempat pendaratan Soekarno, pesawat amfibi Soekarno. Jadi seperti itu. Jadi museum ini juga, museum pendaratan Soekarno ini terletak sekitar 2 km dari Benteng Otanaha. Jadi seperti itu. Nah, dulu Benteng Otanaha ini itu kalau saya rasa itu sangat tidak terawat sekali ya dulu ya, sekitar beberapa tahun lalu ke belakang ya. Itu memang sangat tidak bisa disebut sebagai objek wisata ya, karena
tata kelolanya itu masih tidak terlalu bagus dibandingkan sekarang ini. Kalau sekarang ini sudah sangat bagus sih. Kenapa begitu? Karena dahulu itu beberapa tahun kemarin kita flashback ya, itu tempat wisata Benteng Utara itu sangat kotor, jadi memang sangat tidak enak dilihat sekali. Jadi untuk kalian mau foto pun, di dalam foto itu kan bisa kelihatan banyak sampah-sampah. Akan tetapi sekarang itu bersyukur ya, tempat wisata itu sudah sangat bersih ya. Bukan juga sangat bersih sih, meskipun ada 1 atau 2 sampah yang terlihat, tapi itu adalah sampah yang pengunjung bawa pada hari itu juga, jadi belum sempat dibersihkan ya. Tapi kalau sekarang ini saya rasa memang sangat baik sekali. Kalau dulu itu beberapa tahun kemarin itu sampahnya itu aduh minta ampun banyak sih. Jadi memang sangat tidak mau lihatnya juga, rasa kasihan ya, ini tempat wisata tapi tidak dijaga sama masyarakat yang berkunjung ataupun pemerintah. Jadi memang sangat tidak layak. Tapi sekarang ini sudah sangat baik sih, karena kemarin juga sempat kita lihat ya, waktu saya berkunjung ke sana itu beberapa hari lalu, itu ada petugas kebersihan itu banyak juga sih. Itu mereka sedang membersihkan sampah yang pada saat itu. Jadi seperti itu. Jadi selain itu, untuk tiket masuknya itu hanya berkisar sekitar 5 ribuan, dan itu sangat pas lah buat di kantong Anda ya, atau masyarakat Gorontalo, ataupun buat orang-orang lain yang dari luar ingin berkunjung dan berwisata di Gorontalo. Nah, ini juga bisa jadi salah satu tempat foto-foto yang bagus ya, karena kita bisa melihat view Danau Limboto. Jadi seperti itu. Lagi pula tiketnya juga murah. Jadi selain itu, di sana itu ada juga beberapa tahun kemarin ya, itu sudah dikelola sangat baik oleh pemerintah. Contohnya ada penambahan bangunan itu yang dilakukan oleh pemerintah, dan itu sudah sangat baik juga ya, saya rasa ya. Karena di situ juga sudah bisa untuk mengadakan acara-acara ya. Terbukti bahwa kemarin itu ada dinas pariwisata itu sedang melakukan acara atau kegiatan di situ. Jadi sudah sangat baik ya. Jadi memang sengaja untuk tempat itu dijadikan tempatnya untuk pentas panggung. Jadi supaya pemerintah juga bisa sekaligus mengontrol ya dinas pariwisatanya ya. Jadi seperti itu. Kalau untuk makanan atau minuman di sana ya, kalau untuk masalah perut itu ya, saya rasa masih agak kurang sih. Kenapa kurang? Karena yang waktu saya kemarin ke sana itu hanya ada somai, terus yang jual es krim sama es cendol, udah cuma itu, sama makanan ringan dan minuman. Untuk makanan-makanan itu sayang sekali ya belum ada ya, karena bisa kan kalau berkunjung begitu habis naik 351 anak tangga kan lapar kan, pengen yang berat-berat tapi nggak ada. Jadi itu bisa menjadi perhatian lagi deh buat pemerintah untuk menyiapkan tempat-tempat pedagang untuk menjual nasi, dan tentunya juga harus disiapkan dengan tempat sampah yang mumpuni juga ya, karena kalau sudah ada tempat makanannya atau kantin begitu pasti sudah mulai banyak sampahnya. Dan juga untuk pengunjung juga diharapkan itu agar bisa lebih menjagalah tempat wisata, karena ini juga buat generasi berikutnya. Jadi seperti itu. Untuk tiket masuk sudah, tempat makan sudah, dan untuk biaya parkir di situ itu sudah sangat jelas ya. Waktu kita mau ke sana itu ya, karena kita tidak bisa naik tangga ya, masih agak malas ya, kita naik motor kan sampai di puncak. Dan di situ sudah ada baliho, tidak ada pemungutan parkir. Jadi parkirnya di situ tuh gratis. Jadi memang sangat acung jempol ya. Biasanya kan kalau saya pikir itu cuma baliho saja, tapi setelah kita pulang dari situ, saya kan lihat kiri kanan, tapi tidak ada yang mengutin parkir bro. Jadi memang sangat top deh. Jadi seperti itu ya. Jadi selain itu juga tata kelolanya sudah bagus, cuman ada sayang ya, masih ada satu bangunan di situ yang kita lihat kemarin itu masih hancur ya, kacanya hancur atau gedungnya hancur. Yang mudah-mudahan itu bisa diperbaiki lagi deh, dan itu pasti ulah-ulah tangan-tangan nakal ya. Jadi diharapkan buat kalian nanti yang ingin berkunjung, harap jaga kebersihan dan juga jangan merusak lah, karena ini tempat wisata loh. Malu kan nanti kalau dilihatin orang dari luar yang datang berwisata, ini loh Benteng Utanaha, tapi kondisinya itu sangat tidak baik. Jadi sangat sayang sekali ya. Jadi itu adalah cerita saya atau ulasan saya mengenai Benteng Utanaha ya, yang dulunya adalah peninggalan dari bangsa Portugis. Jadi semoga ini bisa mendidik buat kalian atau bisa menjadi
tambahan masukan buat kalian yang belum tahu tentang sejarah daripada Benteng Utanahai itu sudah sampaikan tadi. Oke, kita nanti akan berjumpa lagi pada episode berikut ataupun kesempatan berikut, dan tentunya dengan tema dengan judul yang beda, ataupun kalian ada request atau ingin diceritakan tentang wisata ataupun apa, nanti kita akan lihat. Oke?